Episode 12. Marvel menatap rumah sederhana yang ada di depannya. Rumah yang begitu bersih dan rapi dengan tanaman bunga indah di depannya. Ini rumah nenek. Marvel mengernyit mendengar gumaman Laura. Kenapa Laura, bukankah kamu juga tinggal di sini dulu? Laura diam, tempat tinggalnya yang dulu hanya sebuah kontrakan 3 petak yang jika ada hujan turun pasti bocor di mana-mana. Tapi sekarang tempat tinggal nenek dan adiknya sudah layak juga bagus. Laura tidak bisa memungkiri itu juga karena kebaikan Ariana padanya. Padahal perjanjian awal mereka hanya membiayai operasi nenek Laura dan Laura akan menikah dengan Marvel. Tapi ternyata Ariana bahkan memberikan tempat tinggal untuk nenek dan adiknya. Gak apa-apa tuan, ayo masuk. Laura membuka pintu mobil dan turun dari mobil Marvel. Laura juga tidak lupa membantu Marvel yang tidak mungkin bisa turun sendiri dari mobil tanpa bantuan dari orang di sekitarnya. Pelan-pelan tuan. Marvel tersenyum, sebenarnya Marvel juga merasa gerah dengan sandiwaranya. Marvel lelah harus berpura-pura buta. Marvel juga lelah karena tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Laura melepaskan tuntunannya pada lengan kekar Marvel saat sampai di depan pintu rumah baru neneknya. Laura sebenarnya bingung harus bagaimana mengucapkan terima kasihnya pada Ariana. Wanita itu sudah banyak membantunya. Kenapa diam? Laura menoleh pada Marvel yang berada di sampingnya. Tidak mau membuat Marvel bingung, Laura pun segera mengetuk pintu bercat coklat tersebut. Sekitar 15 menit menunggu, pintu rumah nenek Laura terbuka memunculkan sosok Renta dengan tongkat sebagai penyangga tubuh rentanya. Nenek, senyum Laura mengembang bersamaan dengan air mata haru yang menetes membasahi pipinya. Laura benar-benar merasa sangat bahagia juga lega. Neneknya sudah tampak sehat. Laura segera memeluk erat tubuh Renta neneknya. Laura sangat merindukan sosok penuh kasih sayang neneknya yang sudah berjasa mengurus dan mengajarinya berbagai hal sejak Laura kecil. Laura kangen banget sama nenek, tangis Laura di balik punggung neneknya. Nenek Laura tersenyum, dibalasnya lembut pelukan erat Laura. Wanita tua renta itu mengusap penuh kerinduan punggung cucu pertamanya. Nenek juga sangat merindukan kamu, nak. Kamu kemana saja? Kenapa tidak pernah pulang? Laura melepaskan pelukannya, neneknya pasti bingung karena Laura menghilang secara tiba-tiba dan hanya mengabarinya lewat sambungan telepon. Dia siapa? Nenek Laura menatap bingung pada Marvel yang hanya diam dengan tatapan lurus di samping Laura. Ah, iya nek, kenalin, ini Tuan Marvel, dia. Laura menggantungkan ucapannya, Laura belum menceritakan apapun tentang pernikahannya dengan Marvel. Nek, saya Marvel, suaminya Laura. Senyum Marvel memperkenalkan diri pada nenek Laura. Nenek Laura terlihat terkejut juga bingung. Laura belum pernah menikah tapi tiba-tiba ada pria tampan yang mengenalkan diri sebagai suami dari cucu kesayangannya. Ditambah lagi Marvel mengulurkan tangannya ke arah yang tidak semestinya. Laura yang mengerti dengan kebingungan sang nenek hanya bisa meringis. Mungkin setelah ini neneknya akan marah. Nek, dia buta, bisik Laura pada neneknya. Nenek Laura mengangguk mengerti. Wanita tua renta itu kemudian meraih tangan Marvel dan membenarkan posisinya. Nenek Laura menjabat tangan besar Marvel, mantap. Saya neneknya Laura, tuan. Senyum nenek Laura. Nenek Laura memang bingung juga terkejut namun tetap terlihat tenang. Nanti saja aku tanyakan pada Laura, batin nenek Laura bergumam. Panggil saja saya Marvel, nek, tidak perlu dengan embel-embel tuan. Senyum Marvel. Tapi Laura memanggil tuan. Oh, itu panggilan sayangnya untuk saya, nek, balas Marvel terus mengembangkan senyumnya di bibirnya. Nenek Laura melirik Laura yang hanya diam di sampingnya. Ada banyak pertanyaan yang bersarang di kepala nenek Laura, mulai dari bantuan Ariana yang bertubi-tubi hingga pria yang tiba-tiba mengaku sebagai suami cucunya. Baiklah nak Marvel, senyum nenek Laura kemudian. Laura, ajak suamimu masuk. Laura mengangguk dengan ringisannya. Laura tahu neneknya sedang bertanya-tanya. Laura juga tahu semuanya terasa mendadak juga mengejutkan. Tapi itu tidak berlaku pada neneknya saja. Laura pun masih sangat tidak menyangka dengan statusnya sekarang. Ayo tuan. Laura kembali menuntun Marvel dan mengajaknya masuk ke dalam rumah sederhana neneknya. Dan setelah Laura membantu Marvel duduk di sofa ruang tamu, neneknya membisikkan sesuatu dan menyuruhnya untuk ikut mengikutinya. Tuan mau minum apa? Tanya Laura pada Marvel. Apa saja? Senyum Marvel menjawab. Ya sudah, sebentar saya ambilkan minum, tuan jangan kemana-mana. Iya, Laura. Setelah Laura berlalu dari hadapannya, Marvel menghela napas. Marvel menyandarkan punggungnya di sandaran sofa.
Pandangannya menyapu ke seluruh ruangan yang sangat rapi dan bersih itu. Marvel mengangkat sebelah alisnya. Barang-barang di ruangan itu masih terlihat baru. "Apa ini juga pemberian dari Ariana?" gumam Marvel bertanya-tanya. Marvel sebenarnya bingung, entah apa maksud dari Ariana menyuruh untuk Laura menikah dengannya. Padahal jika hanya alasan mengurusi Ariana bisa menggaji seorang suster untuk merawat Marvel di rumah. Apa memang dia berniat membuangku? Apa mungkin memang dia sudah tidak lagi mencintaiku? Marvel merasa sesak, rumah tangganya dengan Ariana sudah terjalin lama, dan sebelum menikah pun mereka berdua memang sudah menjalin hubungan manis. Tapi entah kenapa tiba-tiba Ariana berpaling dari Marvel dan menjalin hubungan dengan pria lain di belakangnya. Ariana bahkan terus melarikan diri saat Marvel mengalami kecelakaan karena mengejarnya dan selingkuhannya. "Takdir, lucu sekali kamu mempermainkanku," tawa Marvel merasa miris dengan nasib cintanya. "Kapan kamu menikah, Laura? Kenapa tidak bilang sama nenek dulu?" Laura berhenti mengaduk teh manis yang sedang dibuatnya untuk Marvel. Laura memang tidak mengatakan bahwa dirinya akan menggantikan uang itu dengan dirinya menjadi istri kedua Marvel. Laura tahu neneknya pasti akan melarang dan menolak untuk dioperasi jika tahu. "Nek, sebelumnya Laura minta maaf banget. Laura mengaku salah karena tidak dulu minta izin sama nenek. Tapi Laura melakukan itu karena Laura tahu nenek pasti akan melarang dan menolak untuk dioperasi." "Apa maksudnya, Laura?" Laura menghela napas, mungkin Ariana juga tidak memberitahu neneknya. Nenek tahu Nyonya Ariana, dia yang membiayai operasi nenek, tapi dengan syarat Laura harus menikah dengan suaminya yang buta, yaitu Tuan Marvel. Ya Tuhan, nenek Laura menutup mulutnya terkejut, padahal nenek Laura berpikir Ariana memang malaikat yang diutus Tuhan untuk menolongnya dan kedua cucunya. Laura menjadi istri kedua Tuan Marvel, Nek. Laura juga nggak mau seperti ini, tapi Laura juga tidak mau jika harus melihat nenek terus sakit-sakitan. Air mata Laura menetes saat mengatakannya. Jasa neneknya sudah begitu besar padanya, dan Laura merasa dirinya harus bisa membalas jasa neneknya dengan membahagiakan sang nenek di masa tuanya. Melihat cucu kesayangannya meneteskan air mata, nenek Laura langsung mengulurkan tangan menghapusnya. Wanita tua itu merasa sangat bersyukur, tapi juga merasa bersalah secara bersamaan. Laura tumbuh menjadi pribadi yang baik dan tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. "Tuan Marvel sepertinya orang baik, Nak. Percaya sama nenek, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tahu bagaimana hambanya, dan Tuhan juga lebih tahu bagaimana cara membalas hambanya yang baik." Laura tersenyum dengan menganggukkan kepalanya. Laura kemudian memeluk kembali tubuh rentah neneknya penuh sayang. "Udah sana, kasih tehnya untuk suami kamu. Kasihan dia menunggu sendirian di ruang tamu."